Yang belum nonton wajib nonton loh di channelnya DDK TV. Awalnya judulnya untuk Triman apa yang ya? Kelalen. Cuma aku bayangnya anaman manek bapakku itu Satiman. Oh gitu. Cuma dulu sering dipanggil Triman, nah aku Triman. Tri 3 man laki-laki, terus juga santri preman. Wah pas ya, aku langsung ngomong, Kang judulnya ganti Triman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, pada sebuah kesempatan Nabi SAW pernah bersabda seperti ini. Innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan an yutqinah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya adalah Allah itu senang, Allah itu suka terhadap seorang hamba yang ketika melakukan sesuatu itu itkon ini totalitas, nggak setengah-setengah, expert gitu ya. Maka sebetulnya Islam sangat mendorong kita untuk menjadi seorang expertise gitu di bidang apapun. Maka di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, teman-teman dari Cingire. Tepuk tangan dulu. Weh. Yang beberapa kesempatan lalu sudah pernah datang ke sini, tetapi ini kita undang lagi karena kemarin mereka baru punya proyek yang luar biasa dengan NH. Ada satu proyek namanya Triman. Nah, bagaimana sejarah proyek ini, kemudian seberapa diterima oleh netizen begitu, nanti kita akan ulas di podcast kali ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Mas Dede sehat ya? Sehat alhamdulillah. Tambah-tambahan aja ini. Bapak. Bandingannya dia soalnya. Oh gitu ya. Bandingannya sejen mani ya. Mas Ahmad Rosikin, Kang Gudeng. Dalam. Oke, ngomong-ngomong ini kok jadi Gudeng ini gimana ceritanya? Sejarahnya kalah gaple, Gus. Di suatu malam kita main gaple ya, tau? Zaman mahasiswa, Gus. Masa muda. Ya kita gaple. Nah, dilalah malam itu kok kalah terus. Ada komentatornya, Gus. Itu yang nyebutin saya gudang nyantol itu loh, Gus. Sampai sekarang tak pakai loh, saya juga hitam. Gitu ya. Dan itu Mas Ahmad Rosikin nggak tersinggung dipanggil Gudeng ya? Artinya asik-asik aja gitu? Asik-asik aja. Ya pertemanan, Gus. Kalau bukan temen sih kadang saya masih kok dudukan caku masuk akrab gitu ya. Oke. Kalau saya temennya kan. Nanti kalau panggil Mas Gudeng nggak marah berarti. Lewat ya. 30 tahun yang lalu gitu ya. Gitu. Oke, dan yang paling fenomenal the one and only Mas Homsul. Famous man gitu. Apa artinya gue? Yang terkenal. Oh, famous man. Selamat ya atas kelahiran putra pertamanya. Putri pertamanya, Masya Allah. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. 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 Oke, kita masuk ke soal Triman nih. Sebetulnya asal usul ide untuk menciptakan Triman itu gimana ceritanya? Ini ada YouTuber pegiat seni gitu kok tiba-tiba kepikiran dengan tema Triman. Katakan Triman kan santri preman gitu, dua konotasi yang bertentangan. Asal usulnya dari mana ide ini? Nih ceritanya dulu. Ini sih cerita kowe kok. Sebagai produser. Yang punya cerita dia, Gus. Oh gitu ya. Saya ngembangin aja. Omong-omong udah keluar tuh minumannya? Dikeluarkan dulu aja, nanti biar sambil ngobrol. Ya gimana. Tapi jujur aku waktu syuting Triman lupa kelalen tentang ceritanya. Yang saya ingat adalah es kopior. Aduh, enggak pakai sekali. Ini kode ya. Tadi pas ditanya katanya maunya jahe susu. Aduh, ini komen kode-kodean ini. Es kopior nyamplungan guys, umum. Oke. Kembali ke pertanyaan. Gimana? Awalnya kepengen gawe film sing tentang santri sih, Gus. Ya. Nah, kebetulan di waktu malam puasa waktu pertama kali ketemu antara Cingire dan Gus Ajir. Nah, kayaknya ini Gusnya enak ini kayaknya. Kayaknya cocok lah buat kerjasama bikin film kayak gitu kan. Ternyata ya emang benar.
welcome, kepenak, sangat support. Nah ya wis terus aku ngajak Kang Gudang karena ini teman saya jadi saya ngomongnya Kang Gudang. Untuk tolong aja lah, aku dua ide mohon dikembangkan. Akhirnya sama Kang Gudang dikembangkan, ya jadilah itu film Triman sing lumayan paling keren. Penonton sing pernah ngomong filmnya serasa di bioskop ya. Teman-teman yang belum nonton wajib nonton loh. Di channelnya DDK TV. Awalnya judulnya untuk Triman apa yang ya? Kelalen. Cuma aku bayangin anaman manek bapakku itu Satiman. Oh gitu. Cuma dulu sering dipanggil Triman, aku Triman. Tiga man laki-laki, terus juga santri preman. Pas ya, aku langsung ngomong, Kang judulnya ganti Triman nih. Oh berarti bapaknya Mas Dede dapat royalti nih. Sumber idenya dari bapaknya. Gitu ya. Oke. Menarik sekali. Jadi Triman 3 laki-laki, Triman santri preman dan diambil dari panggilan lamanya Mas Dede yang Triman itu dari bapak ya. Oke. Nah, ketika ide itu kemudian disampaikan ke Mas Gudeng kan berarti di sini sutradara dan penulis naskahnya ya, Mas Gudeng. Saya lihat cukup tebal kemarin karena saya juga masuk di beberapa scene-nya. Itu langkah apa kemudian yang ketika ide besarnya dari Mas Dede tersampaikan, kemudian dituangkan menjadi ide yang masih global banget. Bagaimana Mas Gudeng ini menerjemahkan atau membreakdown ide cerita ini seperti itu? Survei saya pertama waktu itu ya tentang NH, artinya NH itu berdiri dengan konsep seperti apa sih? Nah itu saya survei itu, datanya ya tentang bahwa di sini terdiri dari santri-santri yang notabene tidak perlu biaya gitu kan. Terus ada kesempatan untuk punya pengalaman yang tidak hanya jadi santri tok, maksudnya santri nggak cuma santri yang ngaji tok, tapi ada entrepreneur, ada apa itu yang saya survei. Nah kemudian saya terapkan ini untuk saya tafsirkan ke dalam tokoh-tokohnya. Nah ruang dan waktunya sih ya survei yang terbaru ya ketika melihat lokasi, melihat teman-teman yang tinggal di sini, gitu kan, kehidupannya, polanya, terus kapan ngaji, kapan itu survei teknis. Nah, kalau yang agak personal, saya sempat dulu zaman kecil juga pernah nyantri di Cirebon. Nah, saat itu saya punya pengalaman yang mungkin bisa jadi ya kayak misal saya ada adegan yang si Saprol nangis itu, nah, itu pengalaman pribadi. Pengalaman orang lain. Santri nggak betah ya. Pengalaman orang lain, temen yang memang saya tahu orangnya gitu kan. Yang ya jadi wakil lah bahwa ternyata memang tidak semua santri yang ada di sini memang punya keinginan yang kuat. Ya. Nah, poin-poin itu yang saya bangun, saya jadikan struktur, ya jadinya ya kayak gitu ketika dijadikan film. Walaupun masih ada lah bolong-bolong yang secara teknis maupun secara ya terutama yang main. Kadang-kadang masih agak. Kenapa ini? Ada apa dengan orang ini? Ada apa kah? Kalau level saya agak kaget ketika dia ngambil tone tinggi, Gus, ketika ngomelin orang gitu loh. Apa tidak ada cara lain secara keaktoran gitu, apa tidak ada cara lain untuk menafsirkan itu tidak dengan nada tinggi, ini ngomei gitu kan. Karena bagi saya ketika itu terjadi mbok menawa ada santri NH mungkin loh yang oh apa gurunya sih kayak gue kan ada yang melihatnya secara wadah gitu, secara wantah gitu, bok menawa, tapi ya sudahlah, sudah terjadi dan mungkin tafsirnya siapa nama ada Khomsul nama Khomsul gitu kan, mungkin tafsirnya begitu, tapi sebagai bangunan karakter-karakter di sana hidup terus ya alhamdulillah kemudian dapat respon yang
Ya Positif ya. kan. Hampir kebanyakan memuji karyanya. Ini serasa nonton di bioskop. Iya. Ini karya paling keren gitu. Saya juga menjadi tersanjung ini karena latarnya kan banyak di NH gitu. Jadi ini orang di balik layar, orang utama di balik layar, masterpiece. Mas Godang, Masya Allah. Ngomong-ngomong, ini film keberapa yang digarap? Yang benar-benar dipublis kemudian sebagai sebuah penulis naskah dan sutradara. Saya bukan jenis orang yang mengarsip. Oh gitu ya, jalan aja lah ya. Jalan aja ya, jalan ya banyak lah dari 90 sekian itu saya udah mulai terlibat. Ada nulis, ada nyutradara, ada ngasisteni, ada director. Wes nanti basing dadi nafkah sikap saya kerjakan. Yang penting cuan. Nah, karo Cingire sih Kang. Karo Cingire apa gue sing pertama ya? Nah, yang sama Cingire saya collab baru pertama. Iya. Oke. Ya, asalnya saya ke Belandang. Maksudnya? Saya tuh malu, Gus. Saya pernah datang ke Cingire, pengen punya produk di Jakarta untuk sebuah video endeman lah, produk-produk OTT gitu kan, over the top, dan saya tawarin ke mereka, tapi ternyata batal. Nah, sementara saya punya kayak semacam, saya punya cita-cita dulu ketika saya bikin FTV yang buat SCTV di Aji Barang dan sekitarnya, itu ini tuh bahasa ngapak tuh eksotis gitu, sesuatu yang kalau dikembangkan menjadi sebuah wacana kesenian, wacana film, punya daya yang kuat, punya karakter, marketable juga, nek geguyonan ki orang nggak bikin tersinggung orang gitu kan. Nah, muncullah kemudian nama. Saya udah lama mengagumi beliau-beliau ini. Ada yang ngagumi juga. Zal, Famous man. Zal. Sedurung teriman, Apa? Anda project Kang Godang nang apa batal? Nah, Pak. Ya karena teriman nang apa udah batal. Nah, Pak. Ya karena nang NH batal butuh maning. Oke, mutunya saya sama itu. Karena batal, mutunya saya diterima Gus. Betul. Dan kesampaian, alhamdulillah. Ya saya ketika pertama kali ketemu sama Dede, sama Khamsul, sama teman-teman Cingire, mereka open. Ya seperti yang Gus Ajir bilang, kita mesti open mind. Dan mereka jenis orang yang kayak gitu. Ya saya tua, ya, mereka anak-anak muda gitu kan, yang ya berarti saya nih yang harus beradaptasi ke mereka kan. Gitu. Oke, terus dengan teriman itu pengen saya, mimpi saya itu jadi jembatan next project, next proses, ya supaya ya entahlah, mungkin nek Gusti Allah itu ya kita bikin sesuatu yang nasional sifatnya. Tantangannya apa? Untuk kemudian aku butuh pas gitu, dan saya lihat cukup berhasil gitu. Tetap tantangannya si Gus. Gimana? Penghafal gue sih. Ya aku keterbatasan nang gue sih Gus. Gitu ya. Jawabannya gede-gede apa tuh tadi? Iya, aku Gus itu jawab. Kok jawab aku Gus. Tapi kok famous ya? Tapi kok terkenal ya? Jadi teman-teman kalau pengen terkenal, mulai sekarang jadilah Wagu. Oke. Nah, saya